Ustazah Jana. Oke, sudah siap belajar hari ini anak-anakku? Oke, sekarang Ustazah tanya kabar kalian ya. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Dengar suaranya ya? Mana ya suaranya ya? Oke, Ustazah ulangi lagi nih. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, agar pelajaran pada pagi hari ini kita terima dengan semangat dan juga gembira, kita tepuk semangat dan juga gembira ya. Bisa? Oh, nggak bisa. Oke, bersama-sama sama Ustazah ya. Ayo, berdiri dulu, berdiri. Sudah? Ayo kita bersama-sama tepuk gembira dan juga tepuk semangat. Tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang tepuk gembira ya. Tepuk gembira. La la la. Li li. Hore. Oke, pakai lompat loh ya. Mau ada yang belum lompat itu. Oke, Ustazah ulangi lagi. Tepuk gembira. La 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 la. Li li li. Hore. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anaknya Ustazah solihahnya Ustazah hebat semuanya. Semuanya pada semangat dan juga semuanya pada gembira. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah. Cukup kita baca basmalah bersama-sama. Oke, abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semuanya anaknya Ustazah hebat semuanya. Oke, sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Kemarin kita sudah belajar apa ya? Masih ingat? Masih ingat nggak ya? Kita kemarin sudah belajar kalimat ungkapan atau kata ungkapan ya. Terus kalimat ajakan. Ajakan yang ciri-cirinya apa? Ayo atau mari. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Pernah dengar? Iya, kalimat perintah itu ketika kalian dimintai tolong atau disuruh oleh orang tua, disuruh oleh gurumu. Nah, itu namanya kalimat perintah. Contoh, Ustazah contohkan ya. Oke anak-anak, sekarang silahkan sekarang duduklah di tempat dudukmu. Dan bukalah buku kalian halaman 10. Nah, itu contoh dari kalimat perintah. Nah, lebih jelasnya lagi kita belajar lagi, mengupas lagi tentang ciri-cirinya dan juga contoh-contohnya. Karena nggak hanya yang Ustazah sebutkan saja contohnya. Oke? Nah, setelah hari ini kita akan belajar selain kata kalimat perintah, kita juga akan belajar tentang kalimat penolakan. Oke? Jadi kita belajar di rumah aja dengan semangat. Oke, sudah siap ya anak-anaknya Ustazah? Siap. Nah, oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang kalimat perintah dan kalimat penolakan. Nah, yang pertama yaitu kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang biasa digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu dan harus diucapkan dengan sopan. Jadi kalimat perintah ini biasanya diucapkan oleh orang tua ataupun guru, terkadang juga teman sebaya atau teman-teman kalian. Kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu juga harus dikatakan dengan sopan. Kalau dengan marah-marah, betul tidak? Tidak benar ya anak-anak. Karena kalimat perintah itu kita meminta orang lain melakukan sesuatu ya. Jadi tidak boleh kalau kita langsung
menyuruh dengan marah-marah. Nah, sekarang coba perhatikan, itu ada gambar ibu dan juga Benny. Ya, kira-kira apa ya yang dilakukan ibu dan juga Benny? Iya, ibu menyuruh Benny untuk belajar, bisa juga ibu menyuruh Benny untuk makan dan lain sebagainya. Ya, itu contohnya. Itu kalau dilihat dari gambar yang ada di situ. Nah, ciri-ciri kalimat perintah itu ada dua, anak-anak. Yang pertama yaitu menggunakan akhiran lah atau kan. Ya, yang kedua, ciri kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Seperti yang Yang di kalimat ngajak itu, kalimat ajakan itu ada tanda seru yang seperti angka 1 yang bawahnya ada titiknya, itu adalah tanda seru. Nah, selanjutnya yaitu kalimat perintah pada percakapan. Perhatikan ini ya. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Nah, coba perhatikan di kalimat itu yang dikatakan oleh Bu Guru, ada nggak yang kalimat perintah? Iya, benar, duduklah. Duduklah itu adalah kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu Guru. Duduklah berarti Bu Guru menyuruh anak-anak untuk duduk karena masih ada yang berdiri. Iya, duduklah. Itu adalah kalimat perintah. Lah belakangnya ditandai dengan kata lah. Nah, selanjutnya yaitu gambar yang kedua. Bel sudah berbunyi, anak-anak. Masuklah ke dalam kelas. Baik, Bu. Di antara itu mana ya yang ciri-cirinya kalimat perintah? Iya, benar, masuklah. Karena berakhiran kata lah dan juga tanda seru. Masuklah berarti Bu Guru menyuruh masuk. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu kalimat perintah pada teks cerita. Perhatikan ya. Bel sudah berbunyi, tanda jam pelajaran dimulai. Siswa bersiap-siap memulai pelajaran. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang, kata Bu Guru. Siswa segera membentuk kelompok dan Bu Guru memberi tugas. Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu, kata Bu Guru. Semua siswa berdiskusi dengan tertib. Oke, dari teks cerita itu mana yang termasuk kalimat perintah? Iya, ada berapa? Ada 3, betul. Yang pertama yaitu buatlah. Buatlah ini berarti Ibu Guru menyuruh anak-anak untuk membuat. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Iya, benar. Yang kedua yaitu apa? Kerjakan. Iya, benar, kerjakan. Kerjakan berarti Bu Guru sedang meminta anak-anak untuk mengerjakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kata perintahnya? Iya, betul, berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Ini kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu Guru, berakhiran lah, kan, dan juga tanda seru. Nah, sekarang kalimat perintah pada lagu. Nah, ini contohnya Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya, anak-anak. Ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman.
dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti, selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Boleh sambil bergoyang-goyang ya. Ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti, selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, oke, sudah selesai ya lagunya. Dari lagu tersebut itu juga mengandung kalimat perintah. Apa, ayo? Iya, betul, rajinlah dan juga itulah. Rajinlah berarti ibu guru menyuruh kalian rajin, orang tua kalian menyuruh rajin, dan itulah tandanya. Jadi kalian disuruh menjadi anak yang budiman dan juga rajin saat bersekolah. Itu kalimat perintah yang terdapat pada lagu. Oke, kalimat apa selanjutnya? Kalimat penolakan. Apa ya kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan itu berkaitan dengan jawaban ajakan atau tawaran seseorang. Oke, kemarin kalian sudah diajarkan kalimat ajakan ya. Nah, kalimat penolakan ini adalah jawaban dari kalimat ajakan. Ketika kalian mengajak temanmu, pasti ada penolakan, ada jawaban, entah itu mau, entah itu tidak mau. Kalau kalian mau, harus menjawab dengan bagus. Kalau tidak atau menolak, itu harus diucapkan dengan santun, tidak boleh dengan marah-marah. Enggak males Itu contoh yang tidak bagus. Oke, ciri-ciri kalimat penolakan itu ada dua. Yang pertama ditandai kata maaf dan tidak. Oke, yang kedua ditambahkan kata terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Oke, ketika kalian mengucapkan itu harus disertai ini. Itu namanya kalimat penolakan yang halus, yang diucapkan dengan halus dan juga santun. Ya, maaf ya. Maaf, lain kali saja, gitu, atau tidak, terima kasih, atau terima kasih, saya tadi sudah makan, gitu ya. Maaf, terima kasih, saya sudah makan. Nah, itu. Oke, contohnya yaitu yang pertama kalimat penolakan pada teks cerita. Dengarkan ya. Kita baca bersama-sama, oke? Hari Minggu, Dedi dan Made akan bermain sepeda di taman. Mereka ingin mengajak Jonas untuk ikut. Jonas, hari Minggu besok aku dan Made akan bermain sepeda di taman. Apakah kamu mau ikut bermain? Tanya Dedi. Iya Jonas, ayo bermain bersama, ajak Made. Maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalian. Kalau hari Minggu, aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa, jawab Jonas. Oke, itu keliru ya. Maaf Dedi, Made,
Aku tidak bisa. Nah, soalnya Ustazah keliru itu. Baiklah, kapan-kapan kita bermain bersama ya, ucap Dedi. Nah, dari kalimat penolakan itu adalah yang diucapkan Jonas, tidak. Dan itu disertai kata maaf. Itu adalah kalimat penolakan yang santun. Oke, ketika kalian tidak mau harus menjawab dengan santun, tidak boleh dengan sinis atau kata yang jelek. Ya. Maaf Dedi, aku tidak bisa ikut. Maaf Dedi, Made, aku tidak bisa ikut. Jadi ada kata tidak dan juga ada kata maaf. Itu adalah kalimat penolakan yang diucapkan dengan santun. Oke, selanjutnya yaitu kalimat penolakan pada teks percakapan. Kita baca bersama-sama ya. Nah, itu ada keluarga Lani dan juga tetangganya. Ketika mereka mau mengadakan kerja bakti, ayahnya Lani ini izin terlambat, tapi mengucapkan dengan santun. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Dan jawabannya, baik Pak, tidak apa-apa. Meskipun kalian awalnya kan diajak, itu ayahnya Lani, tapi beliau menjawab maaf karena nanti terlambat. Nah, selanjutnya yaitu yang diucapkan oleh Dedi dan juga temannya. Dedi mengucapkan, ayo bermain bola ke lapangan. Temannya menjawab, maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. Itu yang dijawab oleh teman Dedi. Harus ada kata maaf, nggak boleh jawab, enggak aku mau ngerjakan tugas aja. Tidak seperti itu ya. Itu kalimat penolakan yang tidak bagus. Kalimat penolakan yang bagus yaitu harus ada kata maaf. Selanjutnya, nah ini perbedaan cara pengucapan penolakan. Ada dua cara. Seperti yang Ustazah tadi ceritakan. Kita lihat gambar yang pertama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, ajak Lani. Tidak mau aku malas bekerja bakti, itu melelahkan. Nah, itu kalimat penolakan yang diucapkan tidak sopan. Kalau kalian tidak mau, ucapkanlah dengan yang santun, seperti gambar yang berikutnya, gambar yang kedua. Ya, kita coba lihat gambar yang kedua. Oke. Gambar yang kedua itu ada bukan Lani ya. Oke lah, temannya. Nah, diucapkan, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tapi jawaban yang diucapkan itu santun sekali. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Itu diucapkan dengan sopan. Ada kata maaf dan juga ada kata tidak. Jadi ketika kalian menjawab itu harus santun. Nah, ini kalimat penolakan pada dongeng. Ya, kita baca bersama-sama ya. Oke. Ada kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Juju. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Juju. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Oke, namun JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapatkan kesulitan. Ia jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Oke ya, jangan tiru ya si JJ ini. Meskipun kalian tidak mau dimintai tolong, tapi tidak boleh menjawab dengan tidak sopan. Karena apalagi kalau kalian menjawab dengan orang yang lebih tua, tidak boleh, tidak mau kek,
mau akek, males akek. Nah, itu tidak boleh. Ketika kalian menolak, ucapkanlah dengan yang baik. Maaf kek, saya tidak bisa. Maaf kek. Nah, diikuti kata maaf atau tidak. Dan ini si JJ akhirnya tersadar ketika ia mendapatkan kesulitan, ya. Itu kalimat penolakan yang ada di dalam cerita atau dongeng. Tidak mau kek. Nah, ada kata tidak, meskipun yang diucapkan JJ ini tidak sopan, tapi itu termasuk kalimat penolakan. Tapi kalimat penolakan yang tidak boleh ditiru. Kalau kalian mau menjawab kalimat penolakan harus dengan yang sopan, dengan kata maaf atau lain kali ya. Maaf kek, saya tidak bisa, kayak begitu. Maaf kek, saya ada tugas, seperti itu. Maaf kek, saya sedang repot, bisa ya, seperti itu. Makanya jangan ditiru, oke? Nah, sekarang di rumah kalian latihan-latihan soal ya. Latihan soal modul halaman 21 dan 25. Perbanyaklah latihan-latihan soal ya untuk bekal ujian. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Tetap semangat ya nak belajar di rumahnya. Jazakumullah nak soleh-solehah 2 kelas 2. Alhamdulillah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah tentang kalimat perintah dan juga kalimat penolakan. Ya, semua kalimat itu sudah pernah kita lakukan di setiap harinya. Entah itu kalian disuruh orang tua, disuruh guru. Terus kalimat penolakan juga kalian menolak untuk diajak di sini, diajak bermain. Nah, itu contoh-contoh yang sudah Ustazah jelaskan. Ustazah harap kalian semuanya sehat, kemudian di rumah diberkahi oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah, dan semoga kita segera bertemu di sekolah. Oke, tetap belajar di rumah aja ya. Masih ingat jargonnya kelas 2? Kelas 2, semangat menjadi generasi Rabbani. Oke, saya ulangi lagi ya. Kelas 2, semangat menjadi generasi Rabbani. Oke, Ustazah sudahi dulu ya sampai sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kita belajar bersama-sama lagi. Tetap jaga kesehatan ya anak-anaknya Ustazah. Oke, wassalamualaikum. Sampai jumpa.